Halo guys, jadi di video tutorial kita kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana kalian itu membuat FPS control di Unity. Jadi pertama-tama yang kita harus lakukan adalah membuat tanahnya atau pijakan si playernya. Jadi pertama-tama kita buat 3D object, kalian bisa menggunakan terserah atau cube atau mungkin plane, tapi terserah. Di sini saya akan menggunakan plane. Kalian juga bisa menggunakan terrain ya, terserah. Nah, kita pastikan si plane-nya ini ada di bagian posisi 0 semua. Dengan posisinya minus nih. Kita 0 0 0. Nah, kemudian kita buat lagi yang baru, namanya itu player body empty saja. Empty, namain player. Kemudian di dalam player kita tambah 3D object kapsul sebagai body si player kita. Kita pindah playernya ini player ke 0 1 0. Nah, kemudian bagian kapsul kita beri nama player body. Kemudian di bagian scale ini 0.7 dan ini 0.7. Yang Y ini biarkan 1. Oke. Kemudian di bagian sini, si bagian player, kita tambah lagi empty head. Langsung saja kita tarik si main kamera ini ke head, lalu di bagian ini kita klik reset, jadi dia di kosong. Oke, kemudian kita klik, kita angkat. Nah, seperti ini nih, kita angkat. Oke, kita angkat seperti ini. Langsung saja kita bisa buat folder baru, namain script. Oke, di dalam folder script kita tambahkan C# script, namain player controller. Pertama-tama yang kita perlu kan adalah kita hapus yang ini, terserah sih bakalan hapus tidak, karena ini cuma kayak apa ya, note gitu. Pertama-tama kita tulis di sini public karakter controller, karakter controller, karakter controller ini dia. Kita kasih nama karakter controller. Nih di sini kalau kalian perhatikan di sini kan warnanya hijau nih. Ini artinya adalah sebuah komponen. Nah, di bagian player sini tadi, nah ini dialah yang dinamakan komponen ya, kayak transform itu komponen. Kemudian defaultnya di sini ada 4 komponen, ada kapsul collider, ada material render, kapsul mesh, dan juga transform. Oke, jadi setelah itu kita butuhkan kecepatan dari player kita untuk bergerak. Jadi kita tinggal ketik di sini public float move speed. Nah, ini jika kalian ingin membuat karakter kalian itu bisa berlari, kemudian kita buat lagi yang namanya public float running speed. Dan di sini saya sarankan untuk kalian itu menambahkan header atau pemisah dari variabel yang untuk movement dan juga variabel yang digunakan untuk rotasi nanti. Jadi di sini kita langsung ketik aja header hanya besar, header seperti ini. Kemudian kita
buka kurung, dalam kurung kemudian tanda petik seperti ini, kita kasih nama movement, terserah kalian mau kasih nama. Kemudian kita buat lagi header rotation. Nah, di sini nama kan yang ada di dalam tanda petik ini nama, jadi kalian bisa membuat terserah kalian. Dan di sini ada error. Kenapa ada error? Karena kita belum memberi variabel apapun di header ini. Jadi kalau kalian tidak memiliki variabel, kalian tidak usah menggunakan header. Kemudian kita tinggal tambah untuk rotation. Jadi kita butuh vektor 2 karena kita cuma mau dua sumbu. Oke, jadi langsung aja di sini kita ketik public vektor 2 vektor 2 kita namain rotasi. Nih di sini kalian bisa menggunakan private atau public. Di sini saya menggunakan private saja untuk menghindari error nanti, karena kita akan menggunakan dua script. Oke, kemudian di sini kita ketik lagi private atau terserah kalian. Di sini private karena private, kemudian kita tambahin float sensitivity sensitivitas. Nah, ini sensitivitas dari mouse kalian nanti. Nah, di sini karena private itu dia tidak akan ada di inspektor nanti, dan kita mau di inspektor, jadi kita perlu menambahkan serial di sini. Bentar, mana? Nah, ini. Dan bagian kita langsung buat aja void baru atau kelas baru. Kita ketik void move seperti ini. Nah, di bagian move ini kita ketik float move y sama dengan input dot get axis horizontal. Kenapa horizontal? Nanti akan saya jelaskan. Horizontal. Nah, ini pastikan hanya besar. Lalu buat lagi float move x sama dengan input dot get axis vertikal. V-nya juga besar, vertikal. Nah, di sini kita tinggal buat vektor 3 movement sama dengan new vektor 3 ke kurung move bentar move x koma minus 1. Kenapa minus 1? Ini sebagai gravitasi tadi. Dan kemudian move y. Benar, ini move z ini ulang. Maaf. Oke, lalu kita tinggal kita apply dengan cara karakter controller dot movement dikali movement speed dikali time dot delta time. Delta time ini fungsinya untuk menyesuaikan speed atau biar movement speednya ini sama seperti FPS di game kalian. Jadi kalau FPS-nya contohnya 200, jadi move speednya ini tetap ada di 10, tidak dikali 2 gitu. Jadi sesuai dengan FPS masing-masing. Di sini kita tinggal ketik di sini di atas ini move seperti ini.
Oke, nah langsung aja kita bentar. Jangan lupa kalian bisa pencet Ctrl S sebagai untuk menyimpan si Visual Studio Code tadi. Jadi langsung aja kita ke bagian player, kita tarik player control ini ke sini. Nah di sini kan ada karakter controller nih. Dan kita kan nggak punya, kita tinggal langsung aja kita tambah di sini karakter controller. Bentar. Karakter controller. Nah, karakter controller ini kalian tinggal drag and drop ke sini. Nah, di sini kan ada move speed, run speed. Nah, untuk run speed ini kita tadi belum implementasikan. Dan setelah ini saya akan implementasikan. Jadi di move speed ini saya buat 3 contohnya. Lalu kalau kita play gamenya, jika kita pencet W atau S nanti dia akan maju atau mundur seperti pada game umumnya lah. Nih W A S D maju mundur dan lain-lain. Oke, namun di sini itu ada kebalik ya. Kalau kita W S itu malah ke kanan dan kiri, tapi kalau A sama D malah maju dan mundur. Kita untuk ngefixnya cukup mudah, dimana kita tinggal balikan saja yang move X ini ke move Z dan move Z ini ke move X. Oke. Jadi bentar move Z di sini dan di sini menjadi move X. Nah, kemudian di sini kita tinggal sebelum karakter controller ini kita tinggal ketik if buka kurung input dot get key down key code. Nah, key code dot ini shift ya, left shift ini dia. Kita buka kurung awal, kemudian kita tinggal copy paste karakter controller ini. Ntar Ctrl C untuk mengcopy dari Ctrl V untuk memaste. Kita tinggal ubah di bagian move speed ini menjadi run speed seperti ini. Tinggal kita ketik di sini else. Nah, else lalu ini. Oke. Jadi kalau ini maksudnya ini kalau jika kita menekan tombol shift, maka karakter kita akan bergerak dengan kecepatan run speed. Dan ini jika tidak, maka karakter kita akan berjalan biasa, tidak berlari. Oke. Kalau kita play test, maka akan seperti ini. Ya. Ini kita pencet W S A D dah benar. Dan kemudian kalau kita pencet shift, bentar. Di sini tadi kita belum setting untuk si move ini ya. Ini run speednya ini kalian buat jadi 5 atau terserah kalian mau berapa. Oke. Oke, jadi kalau kita shift dia akan berlari, dan kalau kita pencet biasa dia akan berjalan biasa. Oke, jadi setelah itu di sini kita mau agar kita ini mau bisa berotasi kanan, kiri, atas, bawah. Oke, jadi kita tinggal buat void baru, void rotasi seperti ini. Ini rotasi ada error karena di nama di sini tadi kita sudah tambah rotasi. Jadi kita tinggal buat R ini besar atau terserah kalian mau buat, yang penting beda. Langsung aja kita ketik rotasi dot x sama dengan input dot z axis mouse ya ini bentar, ini ditambah dalam kurung mouse X. Langsung aja di bagian sini kita ketik rotasi
untuk lokal rotation. Oh ya, ini transform dot local rotation sama dengan quaternion dot Euler kurung. Nah, di sini vektor 3. Karena kita cuma menggunakan vektor 2, jadi kita tinggal ketik 0, 0, bentar. Di sini kita tinggal ketik koma. Nah, rotasi dot x. Kemudian ini. Nah, jangan lupa rotasi ini kita masukkan di sini. Rotasi. Nah, oke. Oke, sebentar ini. Dan kita tinggal play lagi atau kita play test. Jadi sekarang ya ini ngebug nih ini. Nah, gimana si karakter kita tidak mau gerak karena di bagian motion sensitivity tadi kita belum setting. Saya sarankan 3 sih. Namun kalian bisa membuatnya berbeda sesuai ke punya kalian. Nah, jadi di sini masih ada bug lagi, dia gimana dia tidak mau ke atas. Tuh, ini. Oke. Langsung saja kita di bagian sini, di bagian setelah ini kita tinggal kali rotation speed. Oh, bukan di sini deh, maksudnya ya di sini. Kita tinggal kali di sini rotasi speed. Oops. Sensitivitas. Nah, di sini. Kemudian kalau kita play tadi di sini dimana dia mengalahkan ke atas dan bukan ke samping kanan dan kiri. Jadi kita tinggal tukar seperti tadi. Di sini 0, ini. Jadi dia di tengah-tengah. Namun kalau nanti masih ngebug kita tinggal ubah lagi. Langsung aja kita play test. Oke. Dia masih ngebug. Oke, jadi di sini kita ubah lagi. Di sini rotasi, rotasi dot x. Oke, ini. Kita play. Nah, ini malah ngebug ke kanan dan ke kiri nih. Oke. Jadi sudah benar tadi di bagian tengah. Oke, sebentar. Oke, tadi maaf tadi ternyata adalah bug dari si apa namanya? Game engine saya. Ya, saya menggunakan versi 2022 dan mungkin masih terdapat beberapa bug, mungkin ya saya telah restart si Unity-nya dan bisa. Oke. Setelah ini kita akan buat agar kita itu bisa berotasi atas dan bawah, karena kita tadi buatnya cuma untuk kanan dan kiri. Nih, bentar. Nih, dia cuma mau kanan atau kiri. Oke, jadi kemudian di sini kita tinggal buat script baru, namakan head. Start ini kita hapus.
kita tinggal ketik di sini private vector to rotasi bentar, typo sih. Kita tinggal buat lagi serial field private sensitivitas load. Nah ini load sensitivitas. Nah kemudian kita tinggal buat lagi void rotasi. Void rotasi seperti ini. Langsung aja kita ketik di sini seperti sama seperti tadi. Rotasi dot x sama dengan input dot get axis kurang mouse kali sensitivitas. Bentar maaf. Nah di sini kita tinggal buat di sini itu adalah transform dot local rotation sama dengan quaternion dot Euler kurang kosong koma ini rotasi dot x koma kosong seperti. Nah di sini di bagian head ini kita tinggal klik. Di bagian head ini kita tinggal drag and drop dia ke sini. Nah di sini ada sensitivitas, kita buat jadi 3. Jadi kalau kita play dia akan seperti ini. Nah, bentar, dia tidak mau ke atas dan ke bawah. Bentar. Dia harusnya kan ke atas dan ke bawah. Mungkin kita pindahin si rotasi dot x ini ke rotasi dot oh ya bentar, di sini kita harus juga pindah di sini rotasi enggak kurang, maaf tadi lupa enggak di sini. Oke, jadi setelah ini kita play berat dia harusnya ada bug karena kita tadi buatnya dia tadi di bagian Z ya, bukan di bagian X. Ya benar dia ngebug nih. Oke, jadi untuk ngefixnya cukup mudah, dimana kita tinggal ubah si ini mana ini di sini koma kosong seperti ini. Jadi kalau kita play dia tadi udah benar. Nah dia bisa seperti ini atas bawah. Ya di atas bawah ini ngebug ya guys, dimana dia malah ke kanan dan ke kiri. Kita coba lihat. Oh maaf, ini harusnya pindah di dia ke paling depan seperti ini. Langsung aja kita play lagi. Ini kita play, tunggu play tes gamenya.
Nah, dia bisa ke atas, ke bawah, tapi kebalik. Dimana kalau kita ke bawah dia malah ke atas, dan kalau kita ke atas malah ke bawah. Oke, jadi untuk ngefixnya kita tinggal buat plus di sini, kita jadi minus. Nah, jadi kalau kita play dia ada bentar, ini belum keluar dari Limo tadi, bentar. Jadi kita harus di loop. Nah, dia nggak mau reload ya, bentar. Dia nggak mau reload. Nah, udah dari loading domain. Oke, kita play di bagian apa ini, one track. You play. Weh, nah sekarang udah benar, dia mau ke atas mau ke bawah. Namun masalahnya kalau kita rotasi ke sana kemudian kita pencet W, ya si rotasi kita si rotasi si playernya ini, meskipun kita sudah rotasi ke kanan, namun kita W dia masih ke depan. Kenapa? Karena si transformnya dia tidak berotasi. Jadi untuk ngefixnya kita ke bagian player controller, kemudian di bagian sini nih, setelah ini kita tinggal ketik ini movement sama dengan transform direction ke kurung movement. Oke, jadi kalau kita play, bentar. Nah, kalau kita play sekarang, kalau karakter kita bergerak ke kanan, ke kiri deh, kita W dia juga kan ke kiri, ke kanan juga kan ke kanan, ya ini dia seperti ini. Oke, di sini bonus di mana si kursor kita ini kan tidak terhide ya, harusnya kan terhide tengah-tengah nih. Masa game mau main game tembak-tembakan contohnya, kursornya masih di luar bebas ini. Jadi untuk ngefixnya kita tinggal di bagian start ini, kita tinggal klik kursor dot log state sama dengan log mode, bentar, kursor log mode dot log. Nah, ini fungsinya untuk membuat agar kursor kita terlock di tengah-tengah. Dan kita tinggal buat lagi kursor dot visible sama dengan false. Nah, kalian udah tahu lah ini fungsinya untuk apa. Oke, bentar. Nah, kita klik di sini, maka dia akan terhide dan kita bisa berjalan sesuai kita. Nah, untuk menampilkan kursornya lagi kita tinggal klik escape. Oke, jadi sekian video kita kali ini. Jangan lupa like dan di subscribe dan di share ke teman-teman kalian. Oke, sekian, terima kasih.